Halo, balik lagi di NF Literasi. Masih bersama saya Setia Nugroho, yang pada kesempatan berbahagia kali ini kita akan membahas seluk-beluk all about Gen Z di dunia kerja ya. Pertanyaan besarnya adalah kenapa Gen Z sering dibilang pilih-pilih pekerjaan? Ya, sedikit cerita ya tentang fenomena yang bikin kita semua gemes sama adik-adik Gen Z kita. Kenapa sih mereka sering pilih-pilih pekerjaan, katanya gitu ya. Pertama-tama background dulu ya. Jadi Gen Z ini lahir di era digital, di mana smartphone udah jadi kayak organ tubuh tambahan ya. Dahsyat ya. Mereka tumbuh besar dengan Netflix and chill, TikTok dance, dan Instagram filter yang bikin mereka jadi princess dadakan. Gak heran kalau dunia kerja bagi mereka harus se-fancy fit Instagram mereka. Ada istilah-istilah aneh, istilah-istilah Gen Z itu harus kita ngikutin, kalau enggak waduh kacau ya, kita ketinggalan pesawat. Oke, kita ngobrol soal kenapa mereka sering pilih-pilih kerjaan. First, passion is everything bro. Gen Z nggak mau kerja cuma buat duit ya. Mereka mau pekerjaan yang sesuai passion, yang bisa bikin mereka famous di LinkedIn. Like, aku nggak mau jadi social manager biasa ya. Aku maunya jadi chief meme officer. Oh, what the hell ya. Ya elah dek, hidup bukan cuma soal bikin konten viral, budak konten terstruktur gitu ya. Next, work life balance its bay ya. Mereka nggak mau kerja 9 to 5, maunya flexible hours biar bisa traveling kapan aja, upload foto di Bali terus captionnya my office view today ya, dengan hashtag blessed. Lupa kalau bos mereka juga lagi stalking Instagram mereka. Nah lo ya toh. Next, money. Gen Z itu maunya gajinya gede dari awal ya. Mereka lupa kalau kita dulu mulai dari gaji UMR, makan Indomie setiap hari. Lantas mereka maunya langsung bisa beli avocado toast dan kopi Starbucks setiap pagi. It must be. What? Kok bisa sih? Aneh banget. Kemudian tech savvy or nothing ya. Kalau perusahaannya nggak punya website yang kece atau aplikasi yang user friendly, mereka langsung skip. Padahal kerjaan yang bagus nggak selalu yang paling high tech. Ada tuh yang masih pakai fax tapi gajinya yuhu, yahut banget gitu maksudnya. And then impact. Ya. Gen Z itu pengen kerjaannya yang bikin dampak dalam tanda kutip. Mereka mau jadi superhero corporate gitu ya. Lupa kalau kadang dampak terbesar itu dari hal-hal kecil yang mikro, kayak nggak gosip di kantor atau nggak nyolong snack dari pantry, itu aja udah relevan. And then remote work or bus ya. Mereka alergi sama yang namanya kantor, jadi maunya remote terus, kerja dari kafe sambil ngevlog, padahal networking di kantor itu penting. Gimana mau dapat di kantor kalau nggak pernah ketemu orang? Ini gimana sih? Nggak tahu deh konsepnya. And then personal branding is life ya. Gen Z itu obsesi sama personal branding. Mereka mau kerja di tempat yang bisa bikin LinkedIn mereka kinclong. Lupa kalau skill dan kerja keras lebih penting daripada jumlah follower. And instant gratification syndrome. Mereka mau semuanya instan, naik jabatan dalam setahun, jadi bos dalam 2 tahun. Wow, slow down bro. Roma gak dibangun dalam semalam. Startup unicorn apalagi, pasti enggak lah. Itu tadi dari sisi minornya ya, tapi kalau kali ini kita bahas dengan sisi
positifnya, harus fair juga ya. Gen Z ini sebenarnya punya banyak kelebihan. Misal mereka itu multitasking master ya, bisa swipe Tinder sambil bikin PowerPoint dan dengerin podcast sambil bikin kopi. What? Gila bener. Kreativitas mereka out of this world, is not out of the box ya, tapi out of this world. Mereka bisa bikin konten yang viral sundul langit dalam sekejap. And then positifnya mereka peduli sama isu sosial dan lingkungan, gak cuma mikirin duit tapi juga masa depan bumi. Wow, bumi aja dipikirin, apalagi hati kamu. Dan kemampuan adaptasi mereka top notch. Teknologi baru, piece of cake. Ya. Jadi mungkin kita sebagai millennials or boomers perlu introspeksi. Mungkin Gen Z bukan cuma pilih-pilih, tapi mereka punya standar baru untuk dunia kerja, new mind ya. Mungkin kita yang terlalu stuck aja dengan cara lama gitu. Tapi serius deh ya, Gen Z, kalian juga perlu sadar kalau dunia kerja itu nggak selalu sesuai ekspektasi. Kadang kita perlu mulai dari bawah, belajar dari yang basic, baru bisa growth. Nggak semua kerjaan bisa bikin kalian jadi influencer, dan it's not problem, nggak apa-apa juga gitu. Jadi next time ada Gen Z yang bilang, aku nggak mau kerja di situ, boring. Mungkin kita bisa jawab, dek, boring itu relatif. Yang penting kamu bisa belajar dan grow. Lagian kalau kerjaan terlalu exciting, kapan mau scrolling TikTok? Anyway, ini cuma pandangan dari seorang boomers yang masih belum kenyang asam garam di dunia kerja. And at the end of the day, setiap generasi punya tantangan masing-masing. Yang penting kita saling mengerti dan support sama lain, membentuk super team, bukan Superman. Hopefully bermanfaat literasi tentang Gen Z di dunia kerja. Dan sampai bertemu dengan NF literasi selanjutnya. And bye-bye.